Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, bertemu kembali dengan Majelis Wasailul Wusul Bandung Raya, yang mana alhamdulillah pada kali ini kita akan mempelajari kutipan hadis yang ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah nomor 386, dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi ilmu bagi kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auhallahu ta'ala ila Dawud, ma min 'abdin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dzalika min niyyatihi fataqiduhu as-samawati biman fiha illa ja'altu lahu min baini dzalika makhraja. Wa ma min 'abdin ya'tasimu bi makhluqin duni arifu dzalika min niyyatihi illa qata'tu asbabas samai baina yadayhi wa rasakhtul hawa min tahti qadamaihi. Wa ma min 'abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi qabla ayyas'alani wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfiruni." Rawahu Ibnu Asakir. Kalau kita bahas dalam hadis ini adalah kita jadikan 3 bahasan, yaitu pertama sabda Rasulullah SAW, "Auhallahu ta'ala ila Dawud" sampai kepada kata makhraja. Perhatikan, auhallahu ta'ala telah memberikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ila Dawud, kepada Nabi Dawud. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, yang mana wahyunya itu adalah ma min abdin ya'tasimu bi duna khalqi. Ma min abdin, tidak semata-mata dari seorang hamba, ya'tasimu yang berpegang teguh, bi kepadaku, duna khalqi bukan kepada makhlukku. Di sini kita diajarkan agar selalu berpegang teguh kepada Allah, jangan kepada makhluk Allah, karena yang selain Allah adalah semuanya makhluk Allah. Apabila kita berpegang kepada selain Allah, tidak tahu bagaimana itu nanti. Yang jelas kita harus berpegang kepada Allah, yang mana a'rifu dzalika, kata Allah, a'rifu dzalika, aku tahu itu, min niyatihi, dari niatnya. Jadi berpegang teguh kepada Allah adalah hati kita percaya penuh kepada Allah, hati kita bersandar penuh kepada Allah, itu keluar dari nurani kita. Apabila sudah berpegang teguh kepada Allah, mempercayai penuh kepada Allah, fataqiduhus samawatu, kemudian tunduk kepadanya langit, bimang fiha, serta siapa saja yang ada di langit. Maksudnya tidak semata-mata seorang hamba berpegang kepadaku, kata Allah, yang mana aku tahu itu dari niatnya, kemudian langit dan segala isinya tunduk kepadanya, illa ja'altu lahu min baini dzalika, kecuali aku jadikan bagi dia dari antara itu makhrajan, jalan keluarnya. Maksudnya orang yang hatinya sudah berpegang teguh, perasaannya sudah penuh kepada Allah, percaya penuh kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, maka segala kesulitan apapun Allah kasih jalan keluarnya. Artinya bagi dia tidak akan mendapatkan kesusahan. Tapi catatan,
kita berpegang teguh hati kita berpasrah kepada Allah, fatakiduhus samawatu bimang fiha, sehingga langit dan siapapun yang ada di dalamnya tunduk kepadanya. Ini karena makna takidu itu artinya kaid itu makar ya, tapi ada lagi bimakna suhriyah, tunduk gitu kepadanya. Jadi si langit termakar, tertipu sama dia karena dia hatinya sudah penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumus bagi kita apabila kita ingin dibukakan dari segala kesulitan, sudah hati kita berpeganglah kepada Allah, percaya penuhlah kepada Allah, pasrahkanlah segalanya. Yang kedua, wa ma min abdin ya'tasimu bi makhluqin duni, itu wahyu Allah kepada Nabi Daud. Tidak semata-mata dari seorang hamba yang berpegang kepada makhluk, ini sebaliknya daripada yang tadi, duni, bukan kepadaku. Jadi dia percaya hanya kepada makhluk, artinya dia tidak mau bertuhan, mungkin sampai sana. Siapapun yang tidak semata-mata berpegang kepada makhluk, a'rifu dzalika min niyatihi, yang aku tahu itu dari niatnya, illa qata'tu, kecuali aku putuskan asbabas samai baina yadaihi, sebab-sebab langit di antara kedua tangannya. Artinya sebab-sebab kemudahan, sebab-sebab pujiannya ahli langit, sebab-sebab ketinggian, sebab-sebab kemuliaan, sebab-sebab segala cita-cita berhasil akan aku putuskan dari hadapannya, sehingga dia tidak bisa meloloskan segala cita-citanya. Kenapa? Karena segala sebabnya sudah Allah tutup. Tambahnya, wa arsahtul hawa, dan aku tanamkan hawa, keinginan yang membara, min tahti qadamaihi, dari bawah kakinya. Ini kalau dari bawah kakinya berarti ila kesananya sampai ke ujung rambutnya, artinya seluruh tubuhnya akan diserapi atau akan ditanami oleh hawa, oleh keinginan, yang mana keinginan itu akan membawa dia ke dalam kemurkaan, membawa dia ke dalam kecelakaan. Sabda Rasul di dalam hadis lain mengatakan, inna tiba'al hawa ra'sus surur wal qabaih, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal kecelakaan, pangkal kejelekan. Artinya apabila orang sudah berpegang teguh kepada makhluk, jangan diharap dari dia ada kebaikan, dan tunggulah kekecewaan bagi dirinya. Karena orang yang berpegang teguh kepada makhluk, tentunya juga makhluk itu tidak ada apa-apanya, maka dia akan kecewa. Kita terkadang suka mempercayakan kepada perusahaan, itu makhluk perusahaan itu, maka ketika perusahaan bangkrut kita pun akan kecewa. Kita berpegang kepada uang, uangnya hilang, kita kecewa. Maka berpeganglah kepada Allah. Dan orang yang berpegang kepada makhluk ini, Allah akan putuskan segala sebabnya, dan Allah akan tanamkan hawa atau keinginan yang menggebu yang ada di dalam jiwanya, di dalam dirinya, sehingga dia menjadi hamba hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketiga, wa ma min abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi. Wa ma min abdin, tidak semata-mata dari seorang hamba, yuti'uni, yang taat dia kepadaku, artinya selalu beribadah, diam di dalam beribadah kepadaku. Nah, kalau tadi i'tisam urusan hati, jadi kita memasrahkan segalanya kepada Allah. Kemudian kalau taat artinya urusan badan kita tunduk patuh kepada aturan Allah.
Tidak semata-mata kita bertunduk kepada Allah, kita mengikuti seluruh aturan Allah semampu kita, maka kata Allah, tidak semata-mata dari hambaku yang selalu mengikuti aturanku, bertaat kepadaku, illa wa ana mu'tihi, kecuali aku akan memberikan dia qabla ayyas'alani, sebelum dia meminta kepadaku. Artinya Allah akan memberikan apapun yang dia inginkan sebelum dia mengatakan Allahumma, sebelum dia mengatakan ya Allah berikanlah. Sebelum mengatakan itu Allah sudah siapkan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Apabila dia sudah diam di dalam taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka beserta orang-orang yang mendapat kenikmatan Allah. Gitu. Wa ghafirun, dan aku akan mengampuni lahu bagi dia, qabla ayyastaghfiruni, sebelum ia meminta ampun kepada aku. Artinya orang yang selamanya taat ibadah kepada Allah, keinginannya sudah disiapkan oleh Allah. Sebelum kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan terlebih dahulu, dan Allah akan memberikan ampunan sebelum ia meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir rahmatullahi alaih. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.